Apa kiat-kiat yang mesti kita lakukan agar kita insya Allah terjauhkan dari wabah ini? Keluarga kita juga semoga. Negeri yang sedang ditimpa ini cepat-cepatlah hendaknya Allah angkat dia. Satu, perbanyaklah sedekah. Perbanyak sedekah. Apa hubungan sedekah dengan corona Pak Ustaz? Sedekah kata Rasulullah itu dapat menolak 70 pintu bala. Bahkan bukan sekedar itu kata Rasulullah, sedekah dapat mengobat penyakit. Dawu mardakum bisedekah. Obat orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, sedekah ini amat sangat luar biasa. Yang sakit insya Allah bisa sehat, yang sehat maka sedekah dapat menangkal penyakit yang bakal akan menyerang dia. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ini ada sebuah kisah. Kisah ini sahih. Terjadi di sebuah desa kecil di Syria. Bagaimana kisah ini? Ada seorang imam masjid, anaknya sakit. Sakitnya semakin hari semakin parah, semakin hari semakin parah. Imam masjid ini sudah membawa anaknya berobat ke mana-mana. Tetapi Allah belum takdirkan anak ini sembuh. Tetapi sang imam ini tak pernahlah dia berputus asa. Dia terus berusaha dan berdoa. Kaum muslimin, kaum muslimat, setiap malam dia tahajud memohon kepada Allah. Tapi pada suatu malam, setelah dia tahajud, dia ingat kalau sedekah itu di dalam banyak hadis dapat menyembuhkan penyakit, bahkan menangkal akan datangnya penyakit. Lalu apa yang dilakukan oleh imam ini? Dia mengambil sepotong roti. Lalu sepotong roti tadi dia bawa keluar. Untuk apa roti ini? Akan disedekahkannya kepada seseorang. Tapi setelah lama berjalan dan berkeliling, dia tak mendapatkan walaupun seorang. Apa sebab? Ini kampung kecil di tengah keheningan malam. Kecuali kalau di kota besar, banyak orang. Bahkan kadang-kadang malam lebih banyak orang daripada siang. Jadi dia tak temukan orang. Tapi dia tak berputus asa. Yang penting roti ini akan kusedekahkan. Lalu kepada siapa dia sedekahkan? Dia nampaklah kaum muslimin seekor kucing. Kucing tadi lidahnya menjulur, dia mengeong berkepanjangan, sepertinya kucing ini berperang melawan lapar. Akhirnya kaum muslimin, kaum muslimat, roti yang dia bawa tadi dia serahkan kepada kucing itu. Kucing mana mau roti? Kucing itu beda-beda tipis makanannya dengan kita, bahkan sama. Apa makanan kucing? Baung, patin, nila, lele. Iya kan? Makanya kalau kita beli ikan, lambat-lambat disimpan dalam kulkas, itu dilibas kucing. Tak peduli dia, mau masak, mau mentah, habis. Tapi orang ini kasih roti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Setelah itu, dia pun pulang. Sampai di rumah, dia tengok anaknya, sakitnya belum juga lagi kurang. Akhirnya dia berselimut di samping anaknya. Lalu tertidur. Dalam tidur sang imam ini bermimpi. Apa mimpi sang imam ini? Ada seekor burung gagak hitam besar. Mengapa burung gagak ini ingin mematuk anak dengan paruhnya yang kokoh dan tajam itu, ingin mencerkam anak ini? Lalu datang seekor kucing yang gagah berani. Lalu apa yang terjadi? Terjadi perkelahian hebat antara kucing dan burung gagak tadi.
Burung gagak itu mengambil anaknya, dihadangi oleh kucing tersebut. Lalu terjadi perkelahian. Kaum muslimin, kaum muslimat, yang tampil menjadi sang juara dalam perkelahian itu adalah seekor kucing. Gagak itu kalah telak, bahkan mati. Dia pun tersentak. Begitu dia tersentak, karena ini mimpi berkaitan dengan anaknya, langsung dia tengok anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anaknya alhamdulillah sudah mulai berubah. Yang tadinya sakit sekarang menuju kepada sehat. Walaupun belum 100%, tapi panas badannya tak ada lagi. Sedekah. Bahkan yang dia berikan bukan manusia, seekor kucing. Konon tak lagi kita bersedekah kepada manusia, keluarga kita, tetangga kita, jemaah kita. Ini tentu lebih sangat dahsyat dan luar biasa. Ibnu Mubarak, pernah seseorang datang kepadanya. Lututnya ni bisulnya tak pernah kering. Meleleh, bernanah, membusuk terus-menerus. Lalu dia datang kepada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini bukan dukun, ulama besar. Apa kata orang ini? Wahai Tuan Syekh, bagaimana caranya lututku ini bernanah, bengkak, meleleh, busuk, udah lama. Aku telah berobat kemana-mana, tapi belum juga sembuh. Apa kata Ibnu Mubarak? Kau gali sumur. Kemudian kau sedekahkan sumur itu kepada umat ini supaya mereka bisa memanfaatkan airnya. Singkat cerita, digali sumur, lalu menghasilkan air. Orang bebas mengambil air di situ. Orang-orang lewat pun mengambil air. Tak lama setelah itu qadarullah, penyakitnya pun sembuh. Jadi yakinlah wahai kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita, keluarga kita dari virus ini. Caranya bagaimana? Kita banyak-banyak bersedekah. Pas pula paralun ada sini. Isi. Kaum muslimin, di akhirat nanti orang berilmu seperti para ulama membawa pahala ilmunya. Di akhirat nanti ahli salat membawa pahala salatnya. Di akhirat nanti ahlul Quran membawa pahala tilawahnya. Tapi ahli sedekah membawa seluruh pahala. Allahu Akbar. Ahli sedekah membawa pahala ilmu. Ahli sedekah membawa pahala salat. Ahli sedekah membawa pahala tilawah Al-Quran. Kok bisa Pak Ustaz? Dia borong semua pahala dengan sedekahnya. Mengapa dia? Dia bisa menyebarkan ilmu, membuat pesantren, membuat sekolah, lahirlah para ulama, dia dapat saham pahalanya. Dengan sedekah atau infaknya, dia bangun masjid, dia nyumbang ke masjid, tempat salatnya ahli salat, dia dapat pahala salat. Lalu bagaimana ceritanya ahli sedekah mendapat pahala tilawah? Dia wakafkan Al-Quran. Lalu orang baca Al-Quran yang diwakafkannya, dia mendapatkan pahala Al-Quran. Ahlus sedekah membawa seluruh pahala ahlul ibadah. Sebenarnya kaum muslimin, tidak di masa pandemi pun kita bersedekah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan termasuk sedekah itu kaum muslimin kepada keluarga kita. Justru ini lebih afdal. Tapi kalau keluarga kita udah kaya raya, berkecukupan, kepada yang lebih jauh. Apa maknanya kepada keluarga? Kepada anak. Suami kepada istri. Itu seafdal-afdalnya sedekah. Walaupun kecil, walaupun besar. Pak Ustaz, walaupun kecil Ustaz masuk apa? Maksudnya jajan itu termasuk sedekah dari orang tua ke anaknya. Benar. Jajan 1.000, 2.000 itu diberikan dengan niat yang ikhlas, itu sedekah.
Makanya ibu-ibu saya yang di belakang, yang punya anak kecil, nenek-nenek saya yang di belakang, yang punya cucu, ketika ada cucu dan anak minta jajan, kasih dengan niat yang ikhlas. Itu nilainya sedekah. Karena ada sebagian mak-mak nih, begitu kasih jajan ke anaknya, ributnya minta ampun. Duit 2.000 ya, ribut selama-lama. Sampai meleleh pula air mata anak tu. Luka hatinya gara duit 2.000 tu. Begitu jajan dibeli, hilang rasa jajan itu. Kenapa hati anak tu dah betul-betul terluka parah oleh kena cakap maknya. Sikit-sikit jajan. Sikit-sikit jajan. Jajan. Mulai bangun tidur jajan lagi, nak tidur jajan juga. Kalau ada kasih aja baik-baik, tak ada bilang baik-baik. Jangan ribut, biar itu bernilai sedekah. Kadang-kadang anak belum minta, cuma lewat aja apa kata maknya, jajan lagi nih. Pelit betul. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, banyak-banyaklah bersedekah. Pak Ustaz, macam mana kalau saya bersedekah di lampu merah tu Pak Ustaz? Boleh saya bersedekah kalau dah tak ada tangannya, tak ada kakinya, udah nampung ember dia, campakkanlah duit 2.000, 5.000 tu kan dengan yang ikhlas. Tak apa-apa. Tapi yang pakai badut tu jangan, entah siapa di dalam, entah LGBT, entah siapa di dalam. Ada pakai badut itu, tak jelas. Ada lagi yang pakai cat pilok mengkilat tu, apa jalan kayak robot, itu jangan nih. Tapi kalau dah tak ada tangannya, tak ada kakinya, kasih. Semoga dengan sedekah kita, sedikit ataupun banyak, Allah jauhkan kita dari wabah ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini cara pertama, usaha yang mesti kita lakukan agar insya-Allah yang telah menimpa negara ini Allah cepat angkat. Dan belum menimpa keluarga kita dan kita sendiri, semoga memang tak akan menimpa kita hendaknya. Ditangkislah hendaknya oleh sedekah kita.